Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap selalu sehat dan walaupun kita belajarnya di rumah, tetap selalu belajar di rumah, oke? Nah, pada kesempatan kali ini kakak juga ingin mengajak adik-adik untuk belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk melakukan eksperimen yang sangat menarik sekali. Nah, eksperimen kali ini berjudul uji karbohidrat dengan menggunakan larutan betadin atau larutan yodium. Nah, seperti yang kita tahu, larutan betadin ini biasanya kita gunakan untuk membersihkan luka ya. Jadi kalau kita jatuh atau kita kena pisau, biasanya kita lukanya itu dibersihkan dengan menggunakan betadin. Tapi kali ini betadin itu kita gunakan untuk menguji atau untuk mengetahui makanan-makanan atau bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, eksperimen yang akan kakak lakukan bersama adik-adik semuanya nanti bertujuan untuk mengetahui makanan-makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat itu penting sekali ya untuk diri kita. Jadi karbohidrat itu berfungsi untuk pembentukan energi. Nah, jadi adik-adik kalau mengonsumsi karbohidrat, insya Allah nanti kalau seharian itu beraktivitas akan kuat dan tidak gampang loyo. Nah, gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menuju ke eksperimennya, bagaimana apa saja bahannya, bagaimana prakteknya. Langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, baiklah adik-adik, kita sudah masuk ke dalam prakteknya. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk mempraktekkan eksperimen ini, yaitu yang pertama adalah dengan menyiapkan betadinnya. Terus yang kedua kita membutuhkan sendok. Sendok ini berfungsi nanti untuk menghancurkan ini bahan-bahan makanan yang akan kita uji ini. Nah, yang selanjutnya yang kita persiapkan adalah makanan yang akan kita uji karbohidratnya. Jadi di sini sebenarnya adik-adik bisa memakai bahan makanan apa saja ya, tapi kakak di sini hanya memakai 6 jenis bahan makanan. Di sini ada bengkuang ini, terus ini yang kuning-kuning ini wortel, terus yang ini adalah nasi ya ini. Nggak jelas ya, ini ngeblur ini kameranya ini. Nah, ini nasi. Terus yang ini adalah biskuit. Di sini kakak memakai biskuit mereknya biskuit Mari Susu. Nah, terus yang ini adalah putih telur yang sudah direbus. Terus yang ini adalah tahu. Tahu ini tahu asin ya, ini tahu asin. Nah, itu tadi bahan-bahannya yang diperlukan untuk melakukan eksperimen ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan menghaluskan bahan makanan ini dengan menggunakan sendok ini. Nah, jadi caranya yaitu dengan pakai belakangnya sendok ini ya adik-adik ya. Terus kita gilas-gilas seperti ini. Nah, kita haluskan bahan makanannya ini supaya nanti kalau dia ini reaksinya dengan betadin itu supaya warnanya itu lebih lebih kelihatan ya, dan reaksinya dengan betadinnya itu lebih maksimal. Makanya ini kita haluskan. Oke, jadi yang ini dihaluskan semua ya, ini bahan makanannya ini dihaluskan semua. Nah, ini bahan-bahan makanan tadi sudah kakak haluskan ya. Ini wortelnya sudah dihaluskan, ini bengkuangnya juga sudah, ini juga nasinya juga sudah, biskuitnya sudah.
putih telurnya sudah, tahunya juga sudah. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan menetesi bahan makanan yang ada di sini ini menggunakan betadine. Nah, oh ya, ini tadi kakak lupa. Nah, jadi dalam melakukan eksperimen ini, adik-adik itu kalau bisa menggunakan alas yang berwarna putih seperti ini. Nah, ini kakak pakai piring yang agak besar, ini warnanya putih, supaya nanti kelihatan gitu perubahan warna yang terjadi pada makanan ini, itu nanti bisa kelihatan. Oke, nah sebelumnya kakak juga ingin menyampaikan bahwa dari mana kak kita tahu kalau makanan ini nanti mengandung karbohidrat atau tidak. Nah, jadi nanti makanan yang sudah dihaluskan ini dan nanti akan kita tetesi dengan larutan betadine. Kalau bahan makanan ini warnanya berubah, dia warnanya berubah jadi hitam atau biru kehitaman atau keungu-unguan, ya pokoknya warnanya betadine yang semula, nah ini warna betadine. Nah, tuh ini kan warnanya dia itu gimana ya, ini, nah warnanya kan gini ya, warnanya kan kuning kecoklatan. Kalau nanti kita teteskan ke bahan makanan ini itu warnanya berubah, dari bahan makanan ini warnanya berubah, maka makanan itu dikatakan makanan itu mengandung kandungan karbohidrat. Nah, oke. Itu ya. Nah, oke, kita akan teteskan ke telurnya. Nah, terus kemudian ini kita teteskan ke biskuitnya. Ya. Terus ke nasi, terus wortel, terus bengkoangnya, terus ke tahu. Oke. Nah, jadi bisa dilihat adik-adik ya. Oke, kita tambahin lagi nih yang masih kurang biar jelas ya. Nah, oke. Dari sini kita bisa mengamati perubahan yang terjadi pada bahan makanan ini setelah kita tetesi dengan menggunakan betadine tadi ya. Oke, yang pertama kita lihat dari telur dulu. Telur ini bisa dilihat warnanya tidak berubah ya, betadinnya tidak berubah, jadi warnanya tetap kayak gini, kuning ke coklat ke kuning-kuningan. Nah, ini menandakan bahwa tidak terjadi perubahan tidak terjadi perubahan warna di telur ini, menandakan bahwa telur ini tidak mengandung karbohidrat. Nah, oke. Selanjutnya ke biskuitnya. Nah, biskuit ini lihat warnanya menjadi kehitam-hitaman. Nah, ini yang tadi kita tetesi pakai betadine, dia itu berubah warnanya menjadi hitam ya. Ini kelihatan jelas sekali ya, warnanya hitam. Coba. Nah, itu beda kan sama telurnya. Telurnya kan warnanya kuning kecoklat-coklatan, ini warnanya hitam. Ini menandakan bahwa di dalam biskuit ini terkandung karbohidrat. Oke, selanjutnya kita ke nasi. Ini makanan kita semua ya, adik-adik ya. Nah, di sini sama seperti biskuit. Coba diperhatikan. Ini warnanya hitam nasi ini. Coba lihat. Ya kan? Nah, warnanya nasinya ini hitam. Setelah ditetesi larutan betadine, warnanya jadi hitam. Ini menandakan bahwa nasi itu memang menjadi sumber karbohidrat. Ya. Terus kemudian kita ke wortel.
Lihat di sini. Ini tidak terjadi perubahan warna yang signifikan pada wortel ya. Coba bandingkan dengan nasi. Nasi tadi yang putih terus ditetesi itu berubah jadi hitam. Nah, ini wortel ini ditetesi yodium, ini warnanya tidak berubah ya. Dia cuman warnanya agak gelap aja karena ini warnanya udah oranye terus ketemu sama warna kuning kecoklat-coklatan ini. Nah, ini tidak terjadi perubahan pada wortel ini menandakan bahwa wortel ini tidak mengandung karbohidrat. Oke, selanjutnya kita ke buah. Ini tadi kita memakai buah bengkuang ya. Nah, oke. Ini warnanya putih, nih jelas sekali terlihat. Nah, di sini terlihat bahwa bengkuang ini mengalami perubahan warna ya. Nah, itu lihat itu. Bengkuangnya jadi kehitam-hitaman. Nah, ternyata di dalam bengkuang ini bisa kita simpulkan bahwa bengkuang ini ternyata mengandung karbohidrat, karena ketika kita tetesi dengan betadin, dia warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman. Nah, ini pengetahuan juga buat kita. Jadi bengkuang itu ternyata mengandung karbohidrat. Nah, yang terakhir, ke sampel terakhir yaitu tahu asin ya. Oke. Di sini tahu ini kelihatan di sini ya, ini tidak mengalami perubahan warna ya, ini tahunya. Dia warnanya enggak ke arah ke hitam. Dia warnanya tetap kuning ini. Nah, jadi ini bisa disimpulkan bahwa tahu ini tidak mengandung karbohidrat karena warnanya tidak berubah, warnanya tetap ini kekuning-kuningan ini, lihat. Nah, itu beda dengan kayak nasi. Ini kan kelihatan jelas kan, ini nasi ini. Nah, ini kelihatan jelas warnanya jadi hitam, apalagi ini hitam. Terus ini juga ini juga hitam, ini bengkuangnya ini. Nah, itu. Nah, oke, jadi kesimpulannya dari ke-6 bahan makanan ini ada telur putihnya ya, terus kemudian biskuit, terus ini nasi, wortel, bengkuang, dan tahu. Ternyata ada 3 bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu biskuit, nasi, dan juga bengkuang ini. Nah, jadi gitu ya anak-anak caranya. Jadi kalau nanti anak-anak itu di rumah pengen melakukan percobaan ini, nanti silahkan dicari bahan makanan nggak sama yang kakak praktekkan di sini, nggak apa-apa, cari yang lain. Misalkan pengen pengen ngecek pengen menguji coba buah gitu, buah misalkan apel atau apa gitu, terus kita pengen tahu di dalam apel ini kira-kira dia mengandung karbohidrat enggak ya. Nah, itu kita uji. Nah, indikatornya seperti yang kakak katakan tadi, kalau makanan itu mengalami perubahan warna setelah ditetesi sama ini larutan betadin ini tadi, nah, kalau ada perubahan warna berarti di dalam makanan itu mengandung karbohidrat. Tapi kalau tidak ada perubahan warna seperti ini, wortel sama itu tidak ada perubahan warna ya, ini juga tidak ada perubahan warna, maka bisa dipastikan bahwa bahan makanan itu tidak mengandung karbohidrat. Nah, ya. Nah, kenapa kok bisa warnanya berubah, Kak? Kok bisa warnanya berubah jadi hitam, ini juga hitam, ini kok jadi hitam, itu kenapa? Nah, di dalam makanan yang mengandung karbohidrat itu sebenarnya itu mengandung juga zat yang namanya amilum atau zat tepung. Nah, ketika zat tepung ini bertemu atau dicampur dengan larutan iodium yang terdapat pada betadin ini, maka dia akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman, biru kehitam-hitaman, hitam atau keungu-unguan. Nah, begitu. Makanya ini tadi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang di dalamnya terdapat zat amilum, ini warnanya berubah
menjadi kehitam-hitaman seperti ini ya. Nah itu. Nah oke, mungkin itu saja eksperimen yang bisa kakak sampaikan. Semoga anak-anak tetap belajar di rumah, dan semoga dengan eksperimen ini adik-adik bisa mempraktekkannya di rumah. Nah oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.